Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sarjana Psikologi bersama saya Ihram Gunansyah. Kali ini kita berada di Universitas Ciputra atau UC School of Business. Ini sangat luar biasa menurut saya karena selama ini jika ingin kuliah di UC harus ke Surabaya. Nah, saat ini UC sudah hadir, sudah ada di Makassar untuk wilayah timur Indonesia. Berarti kalian yang siswa-siswi Makassar dan sekitarnya setelah tamat SMA, UC bisa menjadi pilihan untuk melanjutkan studi yang nantinya untuk masa depan kalian. Seperti apa dan bagaimana? Yuk kita langsung saja ngobrol dengan pihak manajemennya. Ikuti terus video ini sampai selesai. Yuk kita masuk. Oke, hari ini kita sudah berada di UC dan kita sudah dengan Mbak Vivian ya, sebagai student counselor di UC. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya di sela-sela kesibukannya hari Senin ini ya, sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama sahabat sarjana psikologi. Oke, silakan Mbak, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Vivian. Saya student counselor dari kampus UC Makassar. Jadi student counselor itu teman-teman membantu calon mahasiswa baru untuk mendaftar di kampus UC Makassar. Kalau teman-teman juga mau bertanya, bisa tanyakan kepada kami. Jadi selain saya, masih ada rekan-rekan saya yang lain. Sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Ikram sudah mengundang saya ke YouTube Sahabat Sarjana Psikologi. Ya, jadi kita ngobrol ini sudah dengan orang yang tepat ya, dengan student counselornya langsung. Ya, oke. Pertama Mbak, kira-kira kapan ya UC ini ada di Makassar? Jadi tahun berdirinya itu tepat tahun 2020, Pak. Oh, 2020. Tapi kan kita udah ketemu itu di Mall Pipo ya. Sebelumnya itu tahun berapa ya? 2020 juga kayaknya. Oh, 2020 Pak. Iya, ya? 2020. Masa sih? Iya, Pak. Kan itu masih COVID, belum kali. 2019 kayaknya. Itu hari kan promo. Ya, Pak. Akhir ya? Iya, akhir iya. 2019. Jadi promosinya itu udah lebih awal ya, dan UC ini berdiri di Makassar tahun 2020 ya? Iya, betul, Pak. Oke. Bisa dijelaskan kira-kira seperti apa UC ini di Makassar? Awalnya itu Pak Ciputra selaku founder Ciputra Group bangun kampus pertama itu di Surabaya, namanya Universitas Ciputra Surabaya. Nah, setelah berjalan sekitar 14 tahun, akhirnya Pak Ciputra memutuskan untuk membangun kampus di Indonesia Timur. Karena selama ini stigma teman-teman itu belajar di kampus-kampus di Jawa itu standar pendidikannya lebih tinggi dibanding belajar di kampus-kampus di Indonesia Timur. Nah, kebetulan Pak Ciputra itu juga berasal dari Sulawesi, tepatnya Sulawesi Tengah di Parigi. Oh, gitu. Jadi beliau juga memutuskan untuk membangun satu kampus nih di Indonesia Timur. Nah, karena Makassar ini adalah tempat persinggahan ya Pak, kayak kita dari Makassar itu bisa transit kemanapun di Indonesia Timur. Nah, makanya dibangun di Indonesia Timur. Akhirnya dipilihlah lokasi di Citraland Losari ini, di area reklamasi Center Point of Indonesia. Berarti teman-teman ya, sahabat sarjana psikologi yang berada di sekitaran Pulau Sulawesi, mungkin ingin melanjutkan studi di UC Universitas Ciputra maksudnya ya, bisa ke Makassar aja, nggak perlu ke Surabaya kali ya? Iya, betul Pak. Boleh saja ke Surabaya ya, tapi di sini juga ya lumayan sih menghemat biaya kali ya. Betul, jadi rekan-rekan yang ada di, teman-teman yang ada di Palu misalnya, Kendari misalnya ya. Di area Indonesia Timur itu nggak perlu jauh-jauh kuliahnya. Sekarang sudah ada UC Makassar. Nah, kita bawa standar yang sama Pak, dari Surabaya ke Makassar. Berarti jadi sama ya? Ragu. Betul Pak. Kita samakan standar pembelajaran, fasilitas itu semuanya sama. Apa yang sudah kita pelajari dan sudah berhasil di Surabaya, kita bawa ke Makassar. Wah, luar biasa ini teman-teman ya. Oke, kira-kira program apa saja yang ada di UC ini, di Makassar ini? Jadi untuk program studi, ngomong-ngomong kita baru tahun kedua ini Pak. Oh, baru tahun kedua ya? Untuk tahun pertama kita ada manajemen bisnis, program studinya. Dan tahun kedua ini kita menambah 2 program studi baru. Desain komunikasi visual dan informatika. Luar biasa. Nah, bedanya Pak, kalau di kampus UC Makassar, program studinya itu kita bagi jadi banyak spesialisasi. Ada total 11 spesialisasi yang kita buka untuk tahun 2023 nanti, perkuliahan 2023. Nah, untuk manajemen bisnis Pak, kita bagi jadi 6 spesialisasi. Wow,
luar biasa. 6 Iya, ya. Nah, betul, 6, bisa Pak. dijelaskan ya. Jadi, Singkat aja nggak apa-apa. Kalau Sekilas aja. kita menambah 2 spesialisasi, sebelumnya 4, Pak. Gunanya ini supaya teman-teman lebih fokus belajarnya di masing-masing industri dan ketertarikannya mungkin ya, Pak. Jadi dari program studi manajemen bisnis kita bagi jadi 6 spesialisasi. Spesialisasi pertama itu, Pak, International Business Management. Jadi nanti di International Business Management itu mereka tetap belajar manajemen bisnis, Pak, secara umum, mulai dari manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, keuangannya termasuk akuntansi, ada investasinya juga, ada pemasaran atau marketing, tetap belajar. Tapi nanti teman-teman itu bakal lebih fokus mempelajari tentang ekspor dan impor. Wow. Gitu. Khusus untuk internasional. Fokusnya di situ ya nanti ya. Meskipun pengetahuan secara umumnya tentang marketing manajemen ya. Iya. Itu dipelajari. Iya, betul, Pak. Tetap secara umum belajar, Pak. Tapi industrinya itu yang mereka akan kuasai adalah ekspor dan impor. Gitu. Nah, kalau misalnya tertarik komunikasi, public speaking, Pak, dia bisa pilih communication business management. Bahkan kita ada ruang podcast. Nanti mungkin bisa dikasih lihat, Pak, sekilas boleh. ruang podcastnya kita. Jadi ruang podcast kayak itu tempat mereka buat praktek, Pak, nantinya. Kan untuk communication business management. Jadi belajar manajemen bisnis, tapi belajar juga komunikasi bisnisnya nanti kalau mereka bertemu dengan investor, customer. Nah, itu mereka belajar di situ, Pak, pelajarinya. Kemudian ada juga digital business management. Digital business management ini adalah spesialisasi yang mempelajari khususnya pemanfaatan teknologi digital di perusahaan. Contoh sederhananya, mungkin itu agak sulit ya kalau untuk anak SMA pahami. Jadi contohnya itu digital marketing. Digital marketing. Betul. Contoh sederhananya di bagian marketing itu digital marketing itu Facebook Ads, TikTok Ads atau Instagram Ads. Nah, mereka bakal belajar praktek langsung, Pak. Bagaimana sih membuat iklan, bagaimana caranya tools atau digital marketing yang mereka pelajari itu bisa berguna, bermanfaat untuk perusahaan. Untuk bisnisnya mereka juga. Atau untuk bisnisnya mereka ya? Iya, bisa. Jadi mereka sudah bisa mempromosikan bisnisnya mereka atau perusahaan ya? Betul. Melalui sosial media tadi ya? Betul, untuk dari digital marketingnya itu, Pak. Nah, itu salah satu contoh. Selain itu banyak lagi, masih banyak tools lain tergantung mata kuliahnya. Kemudian kalau teman-teman juga tertarik industri kuliner, kita ada culinary business management. Nah, di sini juga mereka bakal praktek, Pak. Sangat unik ini. Jadi ini juga menarik ya, Pak, karena kitchen lab kita nanti mungkin bisa ditampilkan di videonya, Pak. Ada kitchen lab, jadi mereka praktek, Pak. Ini salah satu lab kita juga yang saat ini kita tempatin, ini namanya cafe lab. Jadi culinary business management itu mempelajari manajemen bisnis tentu saja, tapi fokusnya di industri kuliner, di mana nanti mereka bakal tahu bagaimana sih manajemen operasional, sumber daya manusia, keuangannya, marketingnya di industri kuliner itu sendiri. Contohnya kafe atau restoran gitu, Pak. Jadi kalau mereka mau buka restoran, kita udah ada labnya, simulasi. Gimana sih kalau mereka punya kafe seperti ini? Bagaimana operasionalnya? Bahkan kafe lab kita ini, Pak, nyambung dengan kitchen lab. Jadi mereka udah bisa simulasi. Kalau mereka punya kafe, ada kitchen lab-nya, kalau ada modalnya bagaimana kelola keuangannya itu menghasilkan beberapa produk masakannya seperti itu. Nah, mereka juga bisa langsung demo praktek sama chef yang menjadi dosen tamu kita. Tapi di sini kita nggak diajarin jadi chef, Pak, tapi diajarin bagaimana teknik-teknik dasar memasak. Kalau mereka mau rekrut chef itu seperti apa, kalau mereka mau kembangin produknya nanti seperti apa, itu kita belajarin di sini. Jadi saya tambahkan, berarti mereka langsung belajar demo masak ya dengan chefnya ya, betul. Sehingga mahasiswa ini tahu ya tentang apa sih yang dikerjakan oleh chef. Betul. Besok-besok dia punya resto sendiri, kafe sendiri, dia tahu apa yang kerjakan oleh chef dan sesuai dengan keinginannya. Betul seperti biar itu. Tidak nggak salah-salah gitu ya bahasanya. Betul. Yeah. Mereka juga bakal diajari servisnya itu di restoran, di kafe itu seperti apa, Pak, gitu. Jadi mereka memang diajarin lebih ke teknisnya dan operasionalnya di industri kuliner itu seperti apa. Kemudian selain itu tadi saya udah sebutin 4 kayaknya, Pak. Ada tambahan dua lagi yang baru. Ada event business management. Mungkin event ya. Event. EO ya. Iya, betul, Pak. Mungkin kita tidak sadari ya.
event itu Pak sebuah bisnis juga. Iya, Karena benar, ketika kita menggelar sebuah event itu ada kelola sumber daya manusia, pasti ada keuangan yang mengalir, ada investasi juga di sana, ada marketing bagaimana supaya eventnya menarik. Nah itu makanya kita buat satu spesialisasi baru namanya event business management. Wow. Jadi mereka belajar di sana bagaimana mengelola sebuah bisnis dengan event itu sendiri gitu. Yeah. Kemudian kita tambahkan lagi satu lagi namanya fashion business management Pak. Oh, fashion. Fashion. Wah. Jadi fashion ini sama belajar manajemen bisnis tapi khusus di industri fashion. Mereka nanti belajar bagaimana sih membuat bisnis kemudian bekerja di industri fashion. Tentu saja mereka nggak seperti jurusan fashion designer ya Pak. Mereka nggak, bukan itu. Bukan itu tujuannya. Tapi mereka tahu bagaimana nantinya kalau mereka bekerja di industri tersebut. Sama seperti kuliner. Intinya mereka tetap belajar manajemen bisnis Pak. Gelarnya sarjana manajemen. Oh, sarjana manajemen. Iya, S1 berarti ya? S1 sarjana manajemen. Tapi intinya mereka nanti di sini bakal belajar masing-masing di bidangnya masing-masing. Kita mau semuanya terarah Pak. Jadi mereka udah tahu nih nanti tujuannya itu mereka bekerja di industri apa. Apa yang mereka dapatkan di perkuliahan itu mereka gunakan untuk apa di masa depan. Wah, luar biasa. Nanti saya ceritakan juga Pak, cerita tentang 3 jalur sukses. Iya. Nanti itu mereka bakal menarik sekali pokoknya untuk teman-teman yang di sini mau berkuliah dan nanti tentunya mau bekerja, itu ada programnya. 3 ya? Iya 3 Pak. Yang kemudian tadi itu program studi dari manajemen bisnis Pak. Iya. Nah di tahun kedua ini kita buka lagi 2 yang baru program studi. Yang pertama itu namanya Visual Communication Design. Kalau ditranslate namanya desain komunikasi visual atau DKV. Mungkin teman-teman lebih familiar kalau kita bilangnya DKV. Oh, DKV. Iya. Kalau jurusan DKV ini Pak hanya ada 1 di Makassar ini dengan gelar sarjana desain, hanya di UC Makassar. Mungkin teman-teman di Surabaya juga ada? Ada Pak. Oh gitu. Kita memang ngambilnya dari Surabaya. Oh iya. Kita ikut kakak kita di Surabaya, kita bawa ke sini. Nah itu Pak jurusan desain komunikasi visual. Mungkin teman-teman di sini yang memang tertarik desain Pak, kalau mau cari di Indonesia Timur itu susah. Biasanya harus ke Jawa dulu. Nah sekarang nggak usah jauh-jauh teman-teman, udah ada di UC Makassar. Iya, benar. Tadi sarjana apa namanya? Sarjana apa nanti gelarnya? Sarjana desain. Wah, luar biasa, sangat unik ya. Nah, uniknya lagi Pak, kita bagi jadi 3 spesialisasi lagi atau peminatan. Intinya teman-teman itu belajar tentang desain, cara mendesain, cara menyampaikan informasi itu melalui sebuah desain. Nah, kita bagi jadi 3. Yang pertama itu graphic design, jadi menyampaikan informasinya itu melalui poster atau spanduk, banner gitu Pak. Mungkin contohnya seperti brosur-brosur kita itu biasanya didesain sama anak graphic design. Nah, poster flyer pas spanduk itu biasanya anak graphic design yang buat. Kemudian yang kedua itu ada illustration. Kalau illustration itu menyampaikan informasinya melalui gambar cerita. Jadi komik Pak biasanya. Gitu. Luar biasa. Bisa berbentuk iklan tapi bentukannya komik. Gitu. Jadi bercerita ya? Iya, jadi ada ceritanya biasanya. Nah, kemudian yang ketiga itu foto videografi. Jadi teman-teman itu bisa mempelajari tentang menyampaikan informasinya itu melalui foto atau video. Tentu saja menggunakan kamera berarti. Itu sih Pak. Nah, diserunya di situ teman-teman bisa langsung memilih fokus ke salah satu bidang tertentu yang mereka sukai. Fokus ya? Iya, fokusnya di situ. Apakah kamera, apakah komik, atau apakah mereka mau desain secara umum gitu. Poster atau mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di komputer. Kemudian program studi yang ketiga itu informatika. Ini dia ini. Ini juga informatika umum ya Pak. Tapi di kampus UC Makassar kita bagi jadi 2 spesialisasi. Spesialisasi yang pertama itu namanya Mobile Application Development. Intinya tetap belajar coding, tetap belajar dasar-dasar jaringan komputer. Wow, coding dasar. Itu sulit. Coding. Jadi yang pertama itu Mobile Application Development. Jadi di mana mereka membuat aplikasi itu yang bisa digunakan di smartphone, bisa di iOS atau di Android. Contohnya Tokopedia, Shopee, WhatsApp itu kan aplikasi-aplikasi, semua aplikasi yang kita gunakan itu bisa dibuat di Mobile Application Development. Nanti bakal dipelajarin bagaimana cara membuat aplikasinya berbasis iOS atau berbasis Android.
Pak. Kebetulan kita kerjasama Pak sama Apple Developer Academy. Wow. Jadi program Apple Developer Academy ini hanya ada di 3 negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia hanya ada di 3 tempat juga, salah satunya di UC. Jadi teman-teman kalau misalnya jadi mahasiswa di kampus UC, itu bisa mengikuti program Apple Developer Academy selama 10 bulan, belajar bagaimana membuat aplikasi yang berbasis iOS, Pak. Gitu. Bahkan lebih serunya mereka dapat privilege. Jadi menggunakan gadget keluaran terbarunya iPhone. Misalnya iPhone 14, nah itu mereka bisa coba. Oh gitu. Gitu. Seperti itu, Pak. Itu serunya sih. Mereka bakal dapat uang saku juga, Pak. Itu nanti di semester berapa itu? Itu di semester 5 dan 6. Oh, mereka bisa ikutin di semester 5 dan 6. Nah, kemudian Pak, kita ada juga spesialisasi artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan, di mana teman-teman itu mempelajari bagaimana membuat algoritma atau aplikasi yang mengandung kecerdasan buatan. Contohnya paling simpel itu Pak, mungkin Bapak juga sadar kalau di handphone biasanya kalau selfie ada kotak kuning di wajah kita yang mendeteksi kalau itu wajah manusia. Face detection. Ya, face detection. Nah, itu adalah salah satu kecerdasan buatan. Selain itu, contohnya kalau kita lagi order ojek online, kalau bermasalah, mungkin saya nggak tahu Bapak atau pernah atau tidak. Kalau bermasalah itu biasanya kita hubungi customer service. Nah, customer service-nya itu adalah chatbot. Jadi bukan manusia yang balas, tapi mesin. Algoritma. Kayak robot ya, istilahnya robot ya. Bahasa awamnya robot ya. Bahasa awamnya robot yang balas. Karena dia otomatis balasnya berdasarkan apa yang kita katakan. Nah, itu adalah kecerdasan buatan, Pak. Jadi nanti mereka bisa membuat seperti itu ya? Ya, membuat seperti itu. Mempelajari kecerdasan buatan tersebut. Dan juga selain itu, contoh lainnya, Pak. Supaya banyak contohnya. Supaya supaya teman-teman di sini bisa ada bayangan. Ada gambaran ya? Ada gambaran yang jelas. Contohnya lain itu smart home. Oh iya, smart home yang sekarang ini lagi tren ya. Rumah di mana-mana itu sudah rumah pintar istilahnya. Iya, betul, Pak. Mulai dari buka pintunya. Betul, buka pintu, lampunya, alarm. Betul. Itu Pak bagian juga dari kecerdasan buatan. Contoh lainnya juga seperti Siri. Oh ya, Siri. Siri juga adalah kecerdasan buatan. Voice apa istilahnya? Voice ini ya. Jadi asisten, Pak. Oh iya. Seperti Google Assistant juga, mungkin teman-teman di sini yang nggak pakai Apple, produknya mungkin lebih relate kalau Google Assistant. Iya, kalau di otomotif itu kecerdasan buatan itu misalnya mobil bisa parkir sendiri. Nah, betul, karena sensornya Pak. Ada gitu ya. Betul. Kemudian bahkan Tesla saat ini kan sudah autonomous ya, maksudnya bisa jalan sendiri. Iya, itu betul, kecerdasan buatan semua, sendiri. artificial intelligence semua. Siapa tahu di masa depan kalian ya bisa membuat sesuatu yang lebih gimana gitu di masa depan ya. Betul. Nah, kalian bisa belajar di sini maksudnya ya. Betul, Pak. Semua dipelajari di sini. Luar biasa. Terus tadi yang 3 jalan sukses itu tadi gimana? Jadi program Jalur Sukses ini adalah salah satu program yang kita wajibkan, di mana mahasiswa itu ketika masuk selain memilih spesialisasi juga memilih salah satu program Jalur Sukses. Jadi Jalur Sukses ini adalah program di mana kita mengharapkan teman-teman ini, mahasiswa-mahasiswa, bahkan sebelum lulus dapat gelar sarjana itu sudah memiliki penghasilan atau pendapatan. Gitu. Jadi kita nggak mau mereka sudah dapat gelar baru berpikir, Pak, saya kemana ya ini setelah ini? Saya kerja apa? Saya bangun bisnis apa? Saya harus bagaimana? Nah, itu kita nggak mau. Kita mau semuanya sudah ada impiannya masing-masing. Jadi dari awal kita sudah petakan, Pak. Kita sudah petakan dalam 3 jalur sukses. Nah, 3 jalur sukses ini kita tuang dalam sebuah wadah, namanya Fun Club. Oh, Fun gitu. Club ya. Kita kasih nama Fun Club supaya teman-teman ini juga bisa mengetahui bahwa di klub ini bukan cuma belajar, tapi belajar yang menyenangkan. Gitu, Pak. Jadi didampingi oleh Bapak Ibu dosen di luar kelas, tapi disangkut pautkan juga dengan mata kuliah biasanya dengan studi kasus yang ada di kelas. Jadi program yang pertama itu namanya startup bisnis, di mana buat mahasiswa yang mau bangun bisnis dari awal. Oh, gitu. Atau sudah punya bisnis. Nah, itu bisa pilih startup bisnis, Pak. Di situ nanti bakal didampingin sama Bapak Ibu dosen bagaimana sih caranya mereka itu membangun bisnisnya dari awal.
Jadi nggak nunggu selesai kuliah dulu Pak baru bangun bisnis, tapi memang dari awal itu sudah dipandu, sudah diarahkan dan dibimbing sama Bapak Ibu dosen. Jadi gambarannya, bayangannya mahasiswa sebelum lulus udah ada bisnisnya misalnya kayak gitu. Betul Pak, itu yang kita terapkan juga di Surabaya. Gitu. Kita bawa ke sini karena sudah berhasil di Surabaya Pak, makanya kita terapkan juga di sini. Berapa tahun di Surabaya? 16 tahun ya kalau nggak salah. Iya, 16 tahun sudah 16 tahun ini Pak. Pengalaman yang sangat luar biasa. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua itu adalah profesional karir. Jadi saya yakin di sini teman-teman selain ada yang mau berbisnis, pasti ada juga yang mau bekerja di perusahaan, mau berkarir secara profesional. Siapa tahu punya impian yang mau pengen banget kerja di mana gitu ya. Betul Pak, betul sekali. Jadi buat teman-teman yang sudah punya impian, mungkin contohnya ya Pak, seperti misalnya teman-teman itu mau bekerja di luar negeri, pasti ada keahlian atau kualifikasi khusus yang dibutuhkan perusahaan di sana agar bisa menerima lulusan-lulusan di sini. Nah, nanti bakal dibantu sama Bapak Ibu dosen apa yang ingin kamu capai. Luar biasa. Apa yang kamu butuhkan untuk bisa bersaing dengan teman-teman di luar sana? Seperti Bapak tahu kan jutaan orang Pak. Kita bersaing dengan jutaan orang melamar pekerjaan. Nah, bagaimana caranya mereka bisa bersaing menggapai mimpi-mimpinya mereka itu? Nah, makanya teman-teman bisa memilih profesional karir. Nah, apabila kalau misalnya mereka belum tahu nih Pak, belum tahu sama sekali mau kerja di mana, mau posisi apa. Banyak kan biasanya yang saya rasakan saat melamar kerja, biasanya saya bingung nih, ini nama titelnya ini untuk pekerjaan apa, kerjanya apa. Nah, nanti bakal dibantu sama Bapak Ibu dosen, didampingi, cocoknya ini kamu keahliannya di mana. Kita punya program-program khusus Pak di luar kelas untuk mendeteksi keahliannya mereka. Kemudian yang ketiga itu family business, usaha keluarga. Melanjutkan usaha keluarga. Betul, melanjutkan usaha keluarga. Jadi kita bukan cuma melibatkan mahasiswanya, tapi melibatkan orang tuanya. Karena kan yang mereka teruskan itu adalah usaha orang tuanya. Banyak Pak, mungkin Bapak juga tahu ya, banyak usaha keluarga itu yang berhenti di generasi keberapa gitu Pak. Kita maunya generasinya terus berlanjut, seperti Pak Ciputra meneruskan usahanya ini, Ciputra Group ini ke menantu, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Gitu. Bagaimana seperti Bapak tahu Pak Ciputra juga awalnya Pak dari startup. Dari startup sampai segede ini, sampai buat Ciputra Group sudah ada 131 proyek di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Nah, apa yang Pak Ciputra sudah capai itu kita juga mau membagikannya ke mahasiswa-mahasiswa. Luar biasa. Kemudian, ini dia ini. Untuk bisa bergabung di Universitas Ciputra ini, kira-kira melalui pendaftaran ya? Kira-kira seperti apa pendaftaran? Bisa dijelaskan barangkali pendaftarannya seperti apa? Jadi pendaftarannya kita itu Pak melalui online. Kita ada pendaftaran melalui website atau aplikasi. Aplikasinya bisa di-download di Play Store atau App Store. Itu namanya UCPMB. UCPMB. Penerimaan mahasiswa baru. Iya, betul Pak. UCPMB. Atau di website kita juga Pak, ciputramakassar.ac.id. Itu ada pendaftarannya kita juga. Karena kita semuanya online Pak, jadi untuk pembayaran pendaftarannya itu juga online. Bisa melalui transfer. Nah, setelah mendaftar, teman-teman itu bisa langsung mengisi data diri dan memilih jadwal tes. Ada tes seleksinya. Tes seleksinya juga online Pak. Gitu. Nah, kita untuk perkuliahan 2023 ini kita sudah buka. Dan kita membuka berbagai jalur penerimaan beasiswa, mulai dari jalur undangan prestasi, jalur beasiswa kerjasama, jalur prestasi khusus, jalur beasiswa basket, dan jalur beasiswa anak pengajar. Anak pengajar. Ada anak pengajar. Misalnya orang tuanya guru misalnya. Betul Pak, untuk anak guru kita juga. Dosen juga ya, dosen bisa. Untuk saat ini kita masih guru. Guru. Khusus untuk guru. Khusus untuk guru. Nah, ini nih mengenai beasiswa kan. Ya bisa saja ada yang pengen dapat beasiswa masuk bergabung ya di UC ini. Kira-kira bisa dijelaskan mengenai beasiswanya? Secara umum mungkin ya Pak, secara saya jelaskan. Umum. Jadi untuk pendaftaran beasiswanya itu kita syaratnya gampang banget. Syarat pertama itu dilihat dari rata-rata nilai rapor kelas 11 semester 2.
Oh, cuma 1 semester ya? Iya, 1 Kelas semester. 2 Kelas 2 semester atau 2. kelas 11 ya? Mm-mm. Betul, Pak. Kenapa kita selalu mengambil nilai rata-rata rapor itu kelas 11? Karena pembukaan pendaftarannya kita itu selalu di Juli, Pak. Oh, di Juli. Saat mereka baru naik kelas 12. Oh, Jadi gitu. mereka pasti kan belum punya nilai rapor kelas 12. Iya, nanti kan Makanya ujiannya dia Desember ya. Betul, patokannya kita selalu di nilai rapor kelas 11 semester 2. Kemudian nanti kita juga melihat hasil tes seleksinya dia. Oh, jadi selain nilai rapor ada juga tes seleksi. Betul. Tes seleksinya itu Pak kita lakukan secara online dan tidak menyangkut tentang mata pelajaran apapun, tapi lebih ke logika, matematika dasar, dan juga ada interview biasanya Pak. Oh, Interview gitu. dengan Bapak Ibu dosen gitu. Sebenarnya tesnya itu tergantung dari jurusannya juga, program studinya Pak. Jadi diklasifikasi ya, klasifikasinya begitu. Betul. Nah, kira-kira kalau dipersenkan nih antara nilai rapor dengan hasil tes, serangkaian hasil tes ya, tes online dan wawancara, kira-kira berapa persen kira-kira untuk memenuhi syarat untuk dapat beasiswa kira-kira? Kalau bisa dibilang seimbang sih Pak. Oh, seimbang ya. Syarat pertamanya kita lihat dulu nilai rapornya. Kalau nilai rapornya sudah oke, berarti tinggal menunggu hasil tes. Harusnya berbanding lurus ya, nilai rapornya bagus, pasti harusnya hasil tesnya juga bagus. Iya, Harusnya tapi berbanding lurus. kenyataannya biasanya ada juga Pak nilai rapornya Biasa-biasa saja. nilai rapornya Bagus, bagus, oh tapi gitu. hasil tesnya kurang bagus. Oh, gitu. iya. Ada saja Pak Ada biasanya kasusnya saja. seperti itu. Itulah makanya harusnya berbanding lurus, makanya Iya, betul. perlu dites gitu. Iya, makanya perlu dites Pak. Makanya perlu dites. Kemudian besaran beasiswa yang kita berikan mungkin ya Pak. Besaran beasiswa yang kita berikan itu mulai dari potongan uang gedung 25% sampai gratis kuliah selama 4 tahun Pak. Oke, nah ini mengenai gratisnya. Bisa dijelaskan nggak apa itu misalnya per semesternya? Jika nilainya tetap stagnan atau naik grafiknya nilainya, itu dapat beasiswa kan, tetap ada. Tapi kalau seumpamanya nilainya turun, gimana? Jadi kita memang punya syarat-syarat seperti itu Pak. Syarat di mana beasiswanya itu akan terus diberikan selama 4 tahun selama mereka memenuhi nilai IP semester. Nah, nilai itu rata-rata dia. semester. Berarti harus mempertahankan IP Iya, ya? betul. Mempertahankan IP. Kita tidak ada ikatan dinas, tapi harus mempertahankan IP. Dan mungkin di beberapa jalur beasiswa itu ada kewajiban mengikuti perlombaan Pak. Mengikuti perlombaan atau magang. Seperti jalur beasiswa basket tuh wajib mengikuti satu perlombaan Pak. Oke, selanjutnya nih Mbak Vivian. Siswa yang tamat SMA, kira-kira kenapa dia harus pilih UC kira-kira? Kalau ditanya kenapa harus pilih UC, itu jawabannya sebenarnya panjang sekali. Karena kita bisa jawab semua keunggulan-keunggulannya dari UC Makassar, mulai dari fasilitasnya. Teman-teman kalau belum pernah lihat bisa datang, nanti kita ajak jalan-jalan. Untuk dari fasilitas juga sudah oke. Terus kemudian pembelajaran Pak, dari segi kurikulum. Kita teori dan praktiknya itu seimbang Pak. Jadi mereka bukan cuma dengar teori di kelas, tapi mereka juga praktek. Prakteknya itu berdasarkan real project. Jadi ada real case, real problem, benar-benar terjun di masyarakat. Jadi bukan cuma berdasarkan teori, benar-benar teori, tapi ada memang yang mereka alami secara langsung Pak. Jadi mereka udah tahu nanti kalau mereka benar-benar terjun secara profesional. Kemudian kita juga dari segi Bapak Ibu dosen, kita berikan semua yang terbaik, kita carikan yang terbaik Pak. Bapak Ibu dosen kita itu bukan cuma akademisi, tapi mereka juga praktisi. Jadi Bapak Ibu dosen kita itu bukan cuma yang mengajar di kelas, walaupun mereka standby di kampus Pak, dari 7.30 sampai 16.30, tapi di luar kegiatan itu mereka memang seorang entrepreneur. Oh, berarti bukan dosen yang dia tahu karena baca buku, Iya, betul. tapi dia adalah seorang praktisi. Iya, seorang praktisi Misalnya Pak. CEO-nya siapa gitu ya? Salah satunya Pak. Misalnya juga mereka adalah contoh sederhananya seorang chef. Jadi kita undang sebagai dosen tamu di sini Pak, benar-benar mempraktekkan ke mereka. Selain itu Pak, dari Bapak Ibu dosen kita, ada yang dari Makassar, ada yang dari Surabaya, ada dari luar kota Makassar sama Surabaya, tapi semuanya memiliki standar yang sama Pak. Standarnya itu karena mereka semua dilatih di Surabaya. Sebelum mengajar di Makassar, biasanya mereka udah pelatihan 1-3 bulan. Jadi standar yang ada di Surabaya itu kita bawa ke Makassar Pak. Standarnya sama. Dan Bapak Ibu dosen itu standby di kampus dari 7.30 sampai 16.30 Pak. Jadi nggak usah khawatir dosennya nggak ada, dosennya nggak masuk, dosennya pasti ada di kampus. Wah, luar biasa.
biasa. Kita juga menggunakan aplikasi Pak. Semua studennya itu bisa download aplikasi namanya UC Student. Iya, tadi pagi tuh ya mereka pada download Iya, ya. betul Pak. Baru panik sekarang waktu datang tadi. Jadi mereka punya aplikasi yang di handphone itu mereka bisa lihat tagihan, tugas, mata kuliah, nilai. Mereka bahkan bisa input survei Pak. Jadi survei. Jadi kita punya namanya improvement box di mana mereka itu bisa survei setiap semester Pak. Apa kekurangan dari fasilitas, misalnya ada yang kurang. Misalnya dari Bapak Ibu dosen mungkin ada sedikit kekurangan, mereka bisa masukkan ke situ. Jadi bakal dievaluasi langsung oleh wakil rektor kita. Jadi kayak semacam kotak saran ya, tapi melalui aplikasi ya. Itu ketahuan nggak siapa yang mengirimkan? Tidak Pak. Oh tidak ketahuan ya. Oh gitu. Jadi objektif ya? Iya betul. Seobjektif mungkin misalnya. Betul Pak. Jadi makanya kita selalu evaluasi juga. Bapak Ibu dosen kita juga kita sudah dilatih dan sudah tahu standarnya seperti apa, dan kita selalu menerapkan profesionalisme Pak di sini, integritas gitu. Iya. Oke, saya tambahkan. Saya kemarin habis jalan-jalan ke sini, kemudian pulang-pulang ketemu beberapa teman-teman. Mereka tanya dari mana? Saya bilang dari Ciputra. Langsung mereka bayangannya Ciputra itu mahal gitu ya. Nah, bagi saya ini saya tambahkan ya. Bagi saya sebenarnya ada namanya investasi. Tapi investasinya di bidang pendidikan kayak gitu. Misalnya nih kalian misalnya punya modal nih untuk membuat bisnis ya misalnya buka kafe atau apa. Pastikan yang kalian bayangkan itu kira-kira balik modalnya kapan gitu ya. Nah, tapi ini bidang pendidikan, kalian bisa menyiapkan biaya untuk pendidikan. Nah, bayangkan di kampus ini seperti yang dijelaskan ya, sebelum lulus saja sudah bekerja. Bayangkan kalau Anda tiba-tiba bisa membuat bisnis sendiri, otomatis hasil keuntungan dari bisnis itu ya bisa balik modal lagi karena kalau itu hitungannya seperti itu ya. Kalau kita mau berhitung seperti itu ya. Jadi ini namanya investasi. Jadi mahal memang, pembayarannya memang mahal, tapi apa yang kita dapatkan di sini kira-kira worth it. Nah ini yang perlu kami jelaskan kembali ya. Worth it enggak? Nah, saya rasa menurut saya sih sangat worth it ya kalau saya sih. Ini bukan dari pihak manajemen yang bilang, ini saya yang bilang sendiri karena saya pun sudah lihat dan saya sudah bayangkan, dan mahasiswa seperti apa di masa depan itu bukan lagi melulu berpikir ya, mohon maaf ya, harus menjadi PNS misalnya. Bisa saja dia buka bisnis sendiri. Mohon maaf, saya bukan berarti PNS nggak bagus, saya bilang itu karena saya sendiri PNS ya. Tapi di kedepannya nanti itu dinamika kehidupan ya tidak harus seperti itu. Bisa saja kalian kenapa tidak ya buka bisnis gitu ya. Betul. Melanjutkan bisnis keluarga misalnya, ataukah ada bisnisnya Om yang tiba-tiba kurang maksimal, Anda bisa maksimalkan. Betul. Bisa buka cabang di mana-mana kayak gitu ya. Iya betul Pak, jalannya beda-beda. Ya, jalannya beda-beda seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau dijelaskan, Mbak? Jadi dari kita Pak, kebetulan kan sudah jalan ke 2 tahun. Ini kita sudah buka pendaftaran dan sudah ada calon mahasiswa baru Pak untuk tahun depan. Sudah ada sekitar 70 orang. Oh gitu. Iya, sudah 70 orang. Maksimal berapa? Kita maksimal 500 sih Pak. Wow, cepat. Jadi 70. Tapi yang daftar itu sebenarnya sudah 200. Tapi yang baru jadi calon mahasiswa kita itu sudah 70 orang saat ini. Oh gitu. Kita menggunakan kuota, jadi teman-teman itu sistemnya rebutan, siapa yang cepat daftar dapat beasiswa. Jadi yang belakangan daftar udah nggak keburu dapat beasiswa nantinya. Kalau udah habis kuotanya, ya betul. Iya. Walaupun periodenya kita buka lumayan panjang Pak, hampir setahun, tapi kita berdasarkan kuota. Jadi siapa cepat dia yang dapat kuotanya, gitu Pak. Oh gitu. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Daftar aja di Kampus UC Makassar sekarang, selagi masih ada beasiswa nih buat teman-teman yang tadi kata Pak Ikram kan mungkin ada label seperti itu ya Pak, kalau misalnya mahal. Nah itu makanya kita sediakan banyak jalur beasiswa buat teman-teman. Lumayan loh beasiswanya sih sebenarnya. Kemudian ilmunya juga luar biasa, prakteknya luar biasa. Ya. Kira-kira ada lagi?
Kalau dari saya sih mungkin cukup ya Pak. Cukup, Kalau ya? teman-teman masih mau cari tahu bisa kontak ke saya atau kontak ke call centernya UC Iya, Makassar. Nanti kami sampaikan di kolom deskripsi ya. Kemudian juga kalau mau cari tahu misalnya Pak kegiatan-kegiatan kita terbaru seperti apa, itu bisa lihat di Instagram kita UC_Makassar. Di TikTok kita juga banyak, di YouTube semua bisa dilihat Pak kegiatan aktivitas kita. Salah satu kegiatan terbaru kita Pak, kita habis melakukan masa orientasi atau kita sebutnya OWIC kalau di iya kalau di UC kita sebutnya OWIC. Jadi kegiatan kita itu bukan perpeloncoan Pak, tapi bagaimana mengajarkan memperkenalkan mereka entrepreneurship sejak dini. Jadi mereka itu dibuat dalam kelompok 300 orang lebih, itu dibagi dalam kelompok. Kemudian mereka diajak kerjasama sama satu UMKM. Jadi total kita kerjasama sekitar 50 UMKM di Makassar. Luar biasa. Jadi UMKM itu mereka bekerja sama dengan kelompok-kelompok mahasiswa ini. Jadi mereka berjualan Pak di Pipo selama 1 hari. Luar biasa. Gitu. Oh, jadi ini masa orientasi nih? Iya, masa orientasi. Selama masa orientasi mereka udah diperkenalkan tentang entrepreneurship. Jadi mereka bekerja sama dengan UMKM menciptakan ide-ide baru. Sangat worth it untuk kalian ya. Memang sih gambarannya bilang mahal, tapi apa yang didapatkan juga ya sepadan ya apa yang ini. Tapi kan ada beasiswa. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja barangkali ya. Iya, itu saja Pak. Mungkin selebihnya kita jalan-jalan mungkin ya Pak. Oh iya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Sarjana Psikologi, like video ini dan share kemana-mana. Jika ada yang ingin disampaikan silakan sampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Terima kasih Pak.